Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Sartika Fitri, NIM 2018-320020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang realitas dalam perspektif materialisme. Pertama, pengertian materialisme. Materialisme dalam filsafat adalah menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Materi adalah satu-satunya substansi dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas atau materi dan aktivitas bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama, tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal, bukan rohani, bukan spiritual, dan bukan spiritual. Selanjutnya, berkembangnya aliran materialisme. Aliran ini adalah aliran yang tertua. Ada beberapa alasan mengapa aliran ini dapat berkembang. Pertama, pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran yang masih sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Dua, penemuan-penemuan menunjukkan betapa tergantungnya jiwa pada badan, maka peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa itu. Dalam sejarahnya, manusia memang tergantung pada benda atau Dewi Sari dari patung. Selanjutnya ada ciri-ciri materialisme. Ada 5 dasar ideologi. Pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. Kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. 4. Memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. 5. Menjadikan kecondongan dalam tabiat manusia sebagai akhlak. Selanjutnya ada aliran materialisme itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, materialisme dialektika adalah materialisme yang memandang segala sesuatu selalu berkembang sesuai dengan hukum-hukum. Dialektika, hukum saling berhubungan dengan perkembangan gejala-gejala yang berlaku secara objektif di dalam dunia semesta. Bumi berputar terus, ada siang, ada malam. Kedua, materialisme metafisik, yaitu yang memandang dunia secara sepotong-sepotong atau di kotak-kotak, tidak menyeluruh dan stalis pikiran-pikiran. Sekali maling tetap maling, memandang orang sudah ditakdirkan, tidak bisa berubah. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat materialisme. Pertama, Thales 625-545 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal adalah air. Kedua, Anaximandros 610-545 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal adalah epeiron, yaitu unsur yang tak terbatas. Ketiga, Anaximenes 585-528 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal adalah udara. Keempat, Heraklitos 540-475 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal adalah api. Kelima, Demokritus 460-360 sebelum Masehi berpendapat bahwa hakikat alam adalah atom-atom yang amat banyak dan halus. Atom-atom itulah yang menjadi asal kejadian alam semesta. Selanjutnya, realitas dalam perspektif idealisme. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa atau Plato. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Realitas dijelaskan dengan gejala-gejala psikas, roh, pikiran, diri, pikiran mutlak, bukan berkenan dengan materi. Selanjutnya, tokoh-tokoh macam-macam idealisme. Ada 2 bentuk idealisme, yaitu idealisme aktif, idealisme yang melahirkan inspirasi baru yang bisa dilakukan dalam realitas. Kedua, idealisme pasif adalah idealisme yang hanya semua tidak pernah bisa diwujudkan, bersifat utopis saja. Tokoh-tokoh idealisme, pertama Berkeley, kedua Jonathan Edwards, ketiga Howison, keempat Edmund Husserl. Selanjutnya, realitas dalam perspektif post-pragma.
Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Realitas dalam perspektif positif logis, empirisme rasional atau neo-positivisme adalah sebuah filsafat yang berasal dari lingkaran Wiener pada tahun 1920. Positivisme logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigouritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria. Tokoh-tokoh realitas positivisme logis: pertama, Maurice Salik; kedua, Rudolf Carnap; ketiga, Otto Neurath; keempat, A.J. Ayers. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.